Bisa. Oke. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan foto kelas. Den, Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den, Hafiz. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Silakan foto kelas pimpin doanya. Segera dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacanya doa tadi, kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibu cek hadirat terlebih dahulu ya. Ada nggak datang hari ini? Ada, Bu. Ya. Siapa yang nggak datang hari ini? Naura. Naura apa kabar? Naura apa, Bu? Naura. Naura 29 bulan 2. Naura apa? Leni, Kemudian Leni, Penny apa, Bu? Penny. Ini apa? Farhan, Bu. Apa? Iya, Alfa, Bu. Bu. Tahan apa juga? Konadi, Bu. Rizky Konadi. Ya, Bu. Apa kabar? Apa, Bu? Apa juga? Kalau kalian berhalangan kan, kirim kabar ke sekolah. Kalau memang betul-betul nggak bisa sekolah, sakit atau apa, kirim kabar, jangan tanpa keterangan. Ya. Kemudian sesuai dengan kesepakatan belajar kita. Oh ya, ada yang masih ingat kesepakatan belajar kita apa? Coba tunjuk tangannya. Ya, Lili coba. Bajunya harus rapi. Baju yang rapi. Coba lihat udah rapi belum? Coba cek masing-masing. Udah rapi bajunya? Ya, Bu. Kemudian apa lagi Lili? Siapa yang tahu? Belajar aktif. Belajar aktif. Ya bagus ya Mozaya. Ingat ya, salah satunya kesepakatan kelas kita adalah belajar aktif dan baju harus jadi nanti itu ingatkan tuh sama diri sendiri, nanti harus rapi, kemudian harus belajar aktif ya. Kemudian sebelum kita mulai materi kita hari ini, coba anak-anak ibu semuanya silahkan berdiri dulu. Semuanya berdiri supaya lebih semangat untuk menerima materi hari ini. Kita tepuk apa? Semangat. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat? Masih, Bu. Coba satu orang dulu, yang mana tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Ya, ulang sekali lagi ya supaya
Berarti semangat menerima pelajaran. Tepuk semangat. Semangat. Cukup? Cukup? Atau mau ditambah lagi? Supaya lebih semangat lagi? Cukup ya. Lanjut lagi kita sebelum ibu memulai lagi materi kita. Kita karena ini habis jam istirahat ya. Nih, coba perhatikan semuanya. Apa itu? Nampak? Ya. Supaya silahkan berdiri kayak mana ya supaya nampak semua. Berdiri musik aja semua. Anak laki di depan. Anak laki depan aja supaya kita mau senam dulu supaya enak. Baris tiga. Lagi. Enggak, naik lagi. Lihat ke depan ya. Tiga. Belum. Belum mau ibu. Anak laki 3 di depan. 3 ke belakang, 2 ke belakang. Terus. Biar pas Mana butut yang kemarin nak? Butut kemarin Mozart. Udah. Sama-sama kita senam ya. Yang semangat. Lutut. Udah ya. Yang semangat. Yang senam semuanya. Itu gitu ya. Ke kiri.
Yang pertama ini sedih. Yang kedua apa? Marah. Yang ketiga? Kecewa. Yang keempat? Nah. Yang mana di antara emosi ini perasaan anak-anak setelah melakukan ice breaking tadi? Yang keempat. Yang mana? Yang keempat. Yang ini? Ya, Bu. Coba satu orang. Ibu minta coba siapa? Tulis tangan aja. Siapa? Siapa yang berani? Pilih. 1, 2, 3, 4. Pilih mana emosinya? Yang keempat, Bu. 4 ya. Yang ini alasannya kenapa? Karena bahagia. Bahagia. Tepuk tangan untuk Riri. Kalau anak laki di antara 4, mana emosinya? Siapa? Ayo. Nazril. Yang mana Nazril? 1, 2, 3, 4 itu Nazril. Yang keempat, Bu. Tempat itu apa perasaannya? Senang, Bu. Senang. Senang semua di sini? Senang, Bu. Nah, alhamdulillah berarti ini tandanya kita siap untuk menerima Pelajaran. karena udah happy, udah senang, ya kan? Berarti siap untuk menerima pelajaran. Nah, apa pelajaran kita hari ini? Perhatikan semuanya ke depan ke layar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, siswa berarti anak-anak itu semuanya diharapkan mampu memahami faktor-faktor penyebab
kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. dengan benar. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik nih. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Karena Satu orang tangannya ya pilih. karena Belanda memiliki beberapa musim dan di musim dingin mereka tidak dapat berpergian. Karena dari itu mereka menjajah Indonesia untuk mencari rempah-rempah sebagai bahan pengawet makanan dan obat-obatan. Tangan pilih. Jawabannya salah satu mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh Belanda. Kemudian pertanyaan pemantik kedua. Kenapa Belanda mau datang ke Indonesia? Julia dulu, gantian dia dulu. Karena di Indonesia sangat banyak rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Belanda. Karena di Indonesia sangat Kaya rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Belanda. Harus tepuk tangan. Jadi itu tadi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Seperti yang teman kalian telah sampaikan, ada beberapa faktor. Yang pertama, Indonesia itu kaya akan Rempah-rempah. kaya akan rempah atau hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda. Belanda. Yang kedua, apa lagi? Kaya akan hasil bumi tadi kan, kaya atau rempah. Nah, untuk lebih kuat lagi, kita perhatikan materi dalam tayangan berikut. Semuanya silahkan lihat ke depan. When you get your next big idea, say sparkly ketchup. Tak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak Silakan perhatikan Selamat datang di channel Pelajar IPS Seru. Di sini, belajar IPS jadi mudah dan betah. Sekarang kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Letak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tanah yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia ya? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Eits, sebelum kita lanjutkan materinya, buat kamu yang belum subscribe dulu yuk dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. Poin pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat yaitu rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah. Sementara di Eropa, dengan 4 musimnya kurang mendukung tumbuhnya tanaman rempah-rempah, sehingga persediaan rempah-rempah di Eropa menjadi sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan,
menghangatkan badan di musim dingin sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Dicatat poin pentingnya ya. Poin kedua, motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Semboyan 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudera. Lalu, apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Pertama, Gold. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kedua, Glory. Glory artinya kejayaan. Semboyan ini menjelaskan bahwa tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Ketiga, Gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Bangsa-bangsa barat berkeinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Poin ketiga, terjadinya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku produksi lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu hasil revolusi industri adalah penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap dapat dijadikan mesin penggerak perahu yang merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan yang sangat penting pada masa revolusi industri yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Udah kita tonton tadi videonya semuanya. Kemudian dulu pembaca sebelumnya bahwa teknik penilaian nanti ibu akan menilai anak-anak ibu di sini, mulai dari pertama masuk tadi observasi, ibu melihat anak-anak ibu, kemudian ada penilaian sikap, keterampilan, ya kan, pada saat diskusi bagaimana cara menjawabnya, kemudian pengetahuan. Kemudian anak-anak ibu semuanya, ibu kuatkan lagi tadi hari ini materi kita adalah faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Ada 3 tadi yang dijelaskan ya kan, ada 3 faktor kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama, daya tarik bangsa Indonesia dari bangsa Barat. Kita punya daya tarik. Indonesia itu ada daya tariknya apa? Rempah-rempahnya, ya kan, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa. Ya. Kenapa butuh? Karena di sana ada 4 musim. Kalau ada musim dingin, mereka nggak bisa keluar. Jadi mereka harus mengawetkan makanan supaya bisa bertahan hidup. Ya kan? Yang kedua, motivasi 3G atau motivasi 3G. Apa sih motivasi 3G itu? 3G itu gold, glory, dan gold. Gold itu bahasa Inggrisnya apa? Emas. Jadi kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Kemudian glory. Glory apa artinya? Kejayaan, menambah daerah jajahan lagi nggak cukup. Tambah lagi daerah jajahan Indonesia, namanya daerah jajahan. Yang ketiga adalah menyebarluaskan agama yang dibawa. Agamanya agama apa? Agama Nasrani. Oke, Bapak sudah paham sampai di sini ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Sekarang silahkan anak-anak ibu
semuanya tulis hal-hal yang ingin kalian ketahui yang ditampilkan di slide video tadi. Apa yang ingin kalian ketahui buat jadi berbentuk pertanyaan. Hal yang ingin kalian ketahui buat berbentuk pertanyaan ke dalam bukunya masing-masing. Nah, apa yang ingin anak-anak itu semua ketahui dari tampilan slide yang ada di depan tadi? Buat berbentuk pertanyaan. Apa yang ingin diketahui dari materi kita, penyebab kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Ada? Ada ya. Sudah, hal-hal yang ingin diketahui? Setelah ini anak-anak ibu silahkan buat kelompoknya seperti yang kemarin, kelompok belajarnya. Menurut gaya belajarnya kemarin kan, kelompoknya yang kayak kemarin. Masih ingat kelompoknya? Ada berapa kelompok kemarin? Ada 3. Aku dulu. Udah? 1. Udah ditulis pertanyaannya semuanya siap? Siap? Coba satu orang. Siapa yang mau tunjuk tangannya? Siapa? Nah, kira. Nah, Tora, coba. Dan kita identifikasi. Apa pertanyaannya? Moza, Negara apa saja yang datang ke Indonesia? yang datang atau yang menjajah? Ada yang menjaga. Ya, negara apa saja yang pernah, ya kan, menjajah? Itu di bangsa Barat atau semuanya? Kalau bangsa Barat ada Belanda, Portugis, Inggris, ya kan. Tapi kalau selain kolonialisme Belanda atau kolonialisme Eropa, ada juga Jepang. Eropa. Nah, silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Kita akan membagikan LKPD. Silakan. Boleh ke belakang di kali. Ada 3 kelompok ya. Coba tulis tangan kelompok 1. Riri, Nazri, 2. Kan betul kalau 3 dari 2. Siapa 2? Siapa tulis tangan? Anissa Lutfia, Putri sama Oza. 3. Yulia, Indah, Haikal, Febri. Iya. Ada kelompok 1, 2 dari. Ini dibagikan LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuknya. Petunjuk pelaksanaan atau pengerjaan LKPD-nya. Silakan. Di situ ada yang katakan jawablah pertanyaan yang diberikan guru dan identifikasi masalahnya. Ada beberapa poin pertanyaan. Kemudian tulislah di LKPD, boleh di sini, Pak.
atau di belakang, ya. Kemudian persentasekanlah. Dan untuk tugas tambahannya, silahkan kita identifikasi rempah-rempah. Nah, coba perhatikan semuanya. Di sini ada rempah-rempah. Ini adalah contoh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda. Dan kenapa tadi butuh? Untuk mengawetkan Mengawetkan makanan. Nah, dari beberapa macam rempah-rempah ini, apa aja rempah-rempahnya? Nak? Coba satu orang. buah terus buah pala, kayu dan lain-lainnya. Jadi dari beberapa rempah-rempah ini silakan anak-anak itu identifikasi. Misalnya rempah-rempah, misalnya rempah buah pala. Buah pala ini digunakan bangsa Belanda untuk apa? mengawetkan makanan. Oh, nanti tulis. Kemudian ini apa namanya? Ini apa? Kapulaga. Nah, kapulaga ini digunakan bangsa Belanda untuk apa? Terus ini kayu manis digunakan bangsa Belanda untuk apa? Ini juga apa namanya? Ini apa? Miri. Tahu semua ya anak ya, dapur ya. Nah, tahu lah. Ini kemiri digunakan bangsa Belanda untuk apa? Kemudian sama. Ini apa ini nak? Yang merica? Baru. Ya. Tumbal ini juga untuk apa? Ini apa? Bunga lawang. Bunga lawang. Untuk apa juga? Ini? Ya, untuk apa? Jadi bangsa Belanda itu menggunakan rempah-rempah ini untuk apa? Selain untuk mengawetkan makanan. Buka lagi ya, yang kelompok kan? Ya. Kelompok 3. Kelompok 2 dan oh ini itu lagi. Sudah ya. Silakan identifikasi nanti ya. Nah, silakan kerja ingat tadi proses penilaiannya ada 4. Yang pertama pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada saat ada penilaian sikap. Ini. Kemudian pada saat presentasi. Dan nilainya nanti dikumpulkan nilainya nanti penilaian pengetahuan. Dan silakan identifikasi. Karena di tempat tinggal mereka ada nggak tahu itu. Simpan dulu bukunya nak. Tidak ada yang ajarnya. Musa ada sampai mana? Biar apa? Gantian nak, gantian tulisnya. Gantian sama Moza. Gantian sama Anissa juga. Ibu nilai keaktifannya ya dalam kelompok ya. Jangan cuma ada satu orang yang bekerja. Memiliki tambahan 4 musim, memiliki 4 musim. Ada Terus ada keinginan untuk belajar.
Ada yang udah selesai kelompoknya? Ada yang udah selesai? Belum kok. Sudah ya, waktunya agak lama, kita mau presentasi lagi. Kok nggak ada apa kan? Sebagai untuk mundur juga sudah boleh. Ini antaranya sangat gede. Udah kerja dulu, kerja dulu. Ini apa? Ini vokal. Ini nggak tahu apa namanya ini. Ini belajar berat. Aku udah lupa. Iya iya sini sini. Sekali minum udah. Serupnya nanti, bukan ini ya. Serupnya, ada serup kayu manis. Buah pangan itu bukan langsung buah pangan, harus kita memiliki. Selesai diskusinya, ini kalau bisa. Kenapa sekarang kemarin
Kalau yang sini barat ya pakai Jepang. Kalau yang sini barat nggak berdarah Jepang, tapi kalau yang pernah ada Jepang. Nah, udah selesai. Waktunya nggak lama lagi, 3 menit lagi. Kemarin katanya kalau pakai kerjaan juga. Selesai negeri. Ini sama ini belum. Tidur nih. Sedang Dan silakan disiapkan terus semuanya. Bentar lagi sudah kita presentasekan. Coba tunjuk tangan kelompok yang sudah selesai. Belum ada? Really? sampai di mana? Sampai di mana? Sampai di mana? Alfonso spasi D jangan cocok spasi Sudah siap semua ya. Perhatikan semuanya ke depan. Jadi hasil yang sudah kalian olah akan kita diskusikan
presentasikan, akan kita presentasikan. Kelompok mana yang mau maju duluan? Apa ibu tunjuk kelompoknya? Silahkan kelompok. Ayo. Kelompok mana nih? Kelompok mana? Lebih cepat lebih baik ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasikan hasil diskusinya. Siapa penyanyinya? Sebelah sini. Iki. Siap. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku ketua kelompok yang mewakili pembicaraan kami, dan wakil saya Ilham dan teman saya. Langsung saja kita bahas tentang faktor kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Satu, apa yang mendorong bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia? Seperti yang kita tahu, bangsa Belanda memiliki 4 musim, yakni musim dingin, gugur, semi, dan musim panas. Karena dari itu, di Eropa tidak dapat menanam rempah-rempah. Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan rempah-rempah dunia. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Belanda menggunakan rempah-rempah untuk mengawetkan makanan, untuk obat-obatan dan bahan masakan. Karena di Belanda saat musim dingin mereka tidak dapat keluar rumah, karena dari itu mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah agar mereka bertahan hidup. Perhatikan nak. Kemudian Butir-butir soal. 1. Apa fungsi kemiri? Fungsi kemiri yang digunakan oleh bangsa Belanda untuk bumbu masakan maupun bangsa Indonesia menggunakan kemiri untuk bumbu masakan. 2. Fungsi serbuk kayu manis. Fungsi serbuk kayu manis untuk mengawetkan makanan. Bukan kayu manisnya, melainkan serbuknya yang telah menjadi serbuk. Bubuk kayu manis. 3. Gunanya ketumbar. baik nanti ketumbar sama merica. Gunanya ketumbar sama saja seperti kemiri untuk bumbu masakan seperti yang ada di Indonesia maupun di Belanda. Butir-butir soalnya mungkin ini saja, langsung lanjut ke 3G. Motivasi 3G. 1 ada gold. Gold adalah untuk mencari kekayaan, yakni emas. Mungkin kalau di kita emas yang sangat berharga, tapi kalau di Belanda mereka lebih berharga itu rempah-rempah. Karena mereka dapat bertahan hidup dengan adanya rempah-rempah. Nomor 2, gallery.
Glory. Glory adalah kejayaan dengan glory adalah kejayaan, yakni menambah daerah jajahan, misalnya dari Maluku bisa ke Pulau Jawa. 3. Gospel. Gospel adalah menyebarluaskan agama yang dibawa yakni agama Nasrani. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian industri dari manusia, hewan ke mesin, seperti tenaga manusia, hewan, dan mesin. Seperti yang baru-baru ini adanya tenaga mesin, yakni mesin uap yang berfungsi di perahu atau kapal-kapal yang dapat membawa bangsa-bangsa Eropa untuk memperdagangkan barang bawaan yang didagang. Yakni ada VOC, Foreign Outfitters Company. VOC merupakan sebuah kongsi dagang di Belanda, yakni yang membentuk Belanda. Mungkin ini saja yang dapat saya bacakan dan saya presentasikan. Sampai di sini, teman-teman ada yang bertanya? Negara apa saja yang pernah? Biasakan kayak mana dulu sebelum lanjut ke pertanyaan. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negara apa saja? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab negara-negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia, yakni negara Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Jepang. Mungkin sudah cukup pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 3. Ini Bu bertanya. Oh, bertanya berdiri. Nggak apa-apa Kak, tanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak akan kami jawab pertanyaannya. Berarti tadi sebelum memperhatikan. Ini adalah salah satu rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Belanda. Di sini ada kemiri. Kemiri ini dapat berfungsi untuk bahan masakan. Kalau cengkeh sendiri dapat berfungsi untuk obat-obatan. Kami di sini ada juga kayu manis, fungsinya untuk mengawetkan makanan. Sampai di sini cukup Kak jawaban kami. Terima kasih. Sampai di sini kami akhiri dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Next, kelompok 2, silakan masuk ke depan. Awas kelompok saya Silakan. Kelompok 2. Ya. Nah, silakan Musa. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja hasil diskusi kelompok Yang kami. perhatikan ke depan. Penyebab kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. 1. Apa yang mendorong bangsa Belanda untuk datang ke Indonesia? Jawabannya untuk mencari rempah-rempah sebagai kebutuhan Belanda. 2. Mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Belanda? Karena di Belanda ada 4 musim yang tidak mendukung pertumbuhan rempah-rempah. Buah pala, kayu manis, merica sebagai pengawet makanan. Lada hitam sebagai untuk menghangatkan badan. Ketumbar, bumbu dapur, bunga lawang penambah bahan masakan. Butir soal. Negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia? Di bangsa-bangsa Barat, yaitu Belanda, Inggris, Portugis, dan Eropa. Sedangkan di bangsa lain selain bangsa Barat, yaitu Jepang. Yang kedua, apa saja motivasi 3G? Goal, mencari kekayaan. Glory, mencari kejayaan. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. 3. Portugis, sampai di Maluku di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Untuk sesi ini dibuka pertanyaan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, dari tahun berapa Belanda menjajah Indonesia? Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok 3. Ada pertanyaannya? Febri? Nggak ada? Nggak ada. Terus jawab. Silakan. Belanda memulai perjalanan pada tahun 1511. 1511. Terus Dan sampai di Indonesia pada tahun 1512. setahun perjalanan naik perahu, naik kapal. Terus mulai menjajah Indonesia. Bisa diterima? Untuk kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menutup kelompok. Nanti kan kita lanjutkan kita tadi. Sebenarnya habis jam, tapi kan tadi ke teknisnya apa? Dan untuk kelompok 3 nanti selanjutnya lagi kita presentasikan. Jadi untuk ibu kuatan kembali materinya. Jadi yang pertama tadi yaitu faktor penyebab kedatangan bangsa Belanda adalah apa? Aktivasi berisi, kemudian daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa Barat, dan ketiga revolusi industri. Revolusi industri. Nah, dari kegiatan kita hari ini, Ibu ada emosi lagi dari kegiatan kita hari ini. Nah, yang mana? Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini di antara 4 emosi atau perasaan yang mana yang bisa menggambarkan perasaan anak-anak itu semuanya? 1, 2, 3, 4. Senang dulu ya. Yang mana senang? Kenapa senang? Bisa mengetahui pelajaran tentang kedatangan bangsa Belanda. Oke, bagus. Satu lagi. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga apa itu? Kecewa, Bu. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena masih banyak yang belum saya pahami. Oh ya, nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya, nak ya.
yang akan kita lanjutkan. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan besok kan kita mesti masuk IPS nih. Besok kita lanjutkan materi kita dengan kedatangan VOC. Ya? Kedatangan VOC atau Serikat Dagang Indonesia. Baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.